Good morning universe, selamat pagi, sampurasun, bobotoh salam dunia, Giga Lauda YouTube channel. Prediksi Persib Bandung lawan Persis Solo besok, kick off jam 3 sore di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Oke, prediksi apa aja? Prediksi susunan pemain, prediksi skor, kemudian prediksi suasana jalan, kemudian prediksi jumlah penonton. Yang pertama, prediksi suasana di GBLA itu akan ramai karena akan ada 3 kegiatan. Pertama, kegiatan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tentunya Persib lawan Persis, kemudian di Masjid Al-Jabar dan di Mall Sumarekon. Jadi buat bobotoh, kalau bisa datang lebih cepat, menukarkan tiket lebih cepat. Tapi cepat bukan berarti ugal-ugalan di jalan. Tetap ya, bawa surat-surat kendaraan, tidak ugal-ugalan di jalan, tidak mengganggu pengendara yang lain, dan pakai helm SNI. Jadi tetap satu hati, tertib di jalan. Kemudian jumlah penonton, sejauh ini saya melihat perkembangan tiket memang terjual habis. Tapi udah sering faktanya tiket terjual habis, namun begitu di stadion kosong. Nah itu juga sering terjadi di musim lalu, di putaran pertama enggak, di musim lalu. Tapi kalau prediksi saya besok akan penuh. Artinya nggak penuh 100%, tapi 80% kapasitas stadion akan penuh lah. Karena saya yakin semua bobotoh kangen pengen nonton Persib, ditambah besok hari Minggu juga, main sore juga, jadi saya yakin penuh. Kemudian untuk susunan pemain, Persis Solo, kalau kemarin saya dengar kabar itu datang tidak full tim ya. Jadi ada beberapa pemain intinya yang tidak dibawa ke Bandung juga. Dan untuk Persib Bandung, saya akan memprediksi Persib Bandung akan bermain dengan strategi false nine, counter attack. Dan ini yang menarik, susunan pemain saya rasa nggak jauh beda dengan yang diturunkan babak pertama waktu lawan Dewa. Jadi waktu lawan Dewa babak pertama itu prediksi saya susunan pemainnya. Jadi untuk kiper Kevin, kalau belakangnya udah tentu Alberto, Kakang, Hen, Bule, di tengah Dado, Beckham, Beltrame, Ciro, David, Marklock ya, atau kelebihan. Coba tengahnya kita lihat lagi. Beckham main, tapi kalau Beckham nggak dimainkan pun udah ada Kakang. Artinya regulasi pemain yang di bawah 23 itu udah ada Kakang ya. Berarti tengahnya Dado, Marklock, Beltrame, Ciro. Enggak bener, Beckham. Baru depannya Ciro sama David. Tapi Ciro memang ditarik ke tengah sebenarnya, lebih ke free roll. Karena strategi false nine itu hanya akan menempatkan satu penyerang yang fungsinya itu untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan, menarik pertahanan lawan untuk membuka peluang nih pemain yang di tengah kayak Beltrame, Beckham, Ciro, Marklock, Dado itu mencetak gol. Karena kalau sekarang saya rasa semua pemain naluri mencetak golnya tinggi. Bisa dilihat di Instagram saya. Dado pun jarang-jarang ya. Selama saya 5 tahun nih, sebentar lagi masuk tahun ke-6 liputan latihan Persib. Jarang-jarang Dado pun nambah porsi latihan khusus untuk tembakan jarak jauh. Artinya akan banyak shot on goal ke Persib itu. Maaf. Koreksi, amit-amit. Akan banyak shot on goal ke Persis. Kalau ke Persib itu clean sheet karena pertahanannya udah yakin solid lah. Alberto solid, sama Kakang udah nyetel, Hen udah nyetel juga, Bule juga apalagi ya makin meningkat performanya. Makin enjoy kalau saya lihat Bule itu ya di Persib latihan, makin fill in, makin enjoy, makin meskipun sahabatnya beli putu udah pindah, tapi tetap masih ada Seva ya. Jadi Bang Bule sama Seva itu ya mereka sahabatan lah. Tadinya mau beli putu, tapi beli putunya udah pindah. Jadi Bang Bule sama Bung Seva, kalau saya manggilnya Bung Seva. Nah itu prediksi pemain ya. Jadi kalau prediksi pemain itu sama seperti Dewa waktu babak pertama, namun ditambah Marklock aja. Kalau Edo belum starting line up, tapi masuk di DSP, daftar susunan pemain yang diserahkan ke Panpel.
tapi tidak starting line up. Kalau starting 11-nya tadi Mark Locke itu gilanya malam mendarat, besoknya udah ikut latihan. Itu Mark Locke. Jadi memang layak diberi ban kapten. Namun saya belum tahu kepemimpinan Mark Locke di luar lapangan. Karena Persib itu setiap juara pasti punya pemimpin yang bisa memimpin di lapangan dan di luar lapangan. Contoh, Robby Darwish, Firman Utina. Nah, itu dua kapten. Saya bicara zaman Liga Indonesia ya, artinya Perserikatan dan Galatama sudah dilebur. Dan kalau prediksi untuk skor, waktu di Solo kami akui kalah 1-2. Namun kali ini kami akan membalas dengan skor yang lebih dahsyat, 5-0 prediksi saya. Namun menariknya, gol akan lebih banyak dari lini tengah. Open play, bola mati itu. Oke, sekian prediksi saya, dan bagaimana prediksi Boboto? Isi di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di stadion, dan jangan lupa besok liputan kedatangan para pemain ke Sulanjana, kemudian liputan keberangkatan, dan mungkin saya akan liput juga penukaran tiket. Tapi besok itu padat, kayaknya penukaran tiket nggak akan, saya langsung Sulanjana aja. Dari Sulanjana pun saya nggak akan lama, langsung GBLA. Karena kalau pertandingan sore untuk konten kreator itu jadwalnya padat banget. Memang untuk konten kreator lebih nyaman kalau pertandingan itu kick off-nya jam 7 malam. Oke, nah itu prediksi saya. Giga Lauda. Untuk Persis belum diprediksi ya. Untuk Persis itu akan bermain counter attack strateginya. Sebisa mungkin Persis akan menarik Persib untuk menyerang dan mengandalkan kecepatan serangan balik. Nah, itu Persis. Jadi untuk lini belakang dan untuk kiper Kevin, hati-hati. Bukan nggak mungkin Persis bisa curi gol. Seperti Persis waktu main di GBLA musim lalu bisa unggul lebih dulu. Sebelum akhirnya kan bisa dikejar dan akhirnya kita yang unggul. Oke, jadi itu prediksi saya. Oke, saya pamit. Saya Giga Lauda. Persib juara, Boboto bahagia. Yang nonton konten ini bahagia dan juara selawasna. Hatur nuhun buat like-nya dan komentarnya. Adios. Sato ternyata mutual end kontraknya ya, saya baru tahu. Jadi buat Sato, terima kasih banyak untuk bermain dengan hatinya selama ini untuk Persib, karena memang betul Sato mah main jeung getihna jeung hate, make hate. Kalau buat saya memang agak susah move on sih saya dengan gak adanya Sato. Sebenarnya Persib tuh jarang kan pakai kiper asing gitu. Ini kedua kalinya kiper asing bermain untuk Persib. Yang pertama dulu dari Polandia, Mariusz Mucharski, itu gagal total kan. Ya, semoga pemain asing musim depan Boyan lebih mampang ya. Karena prediksi saya itu pemain asing hanya satu yang dipertahankan musim depan. Kenapa dipertahankan? Karena pemain asing tersebut yang akan menjadi kapten musim depan. Prediksi saya. Lalu kapten yang sekarang kemana? Oke. Footage tambahan, balik lagi prediksi ya.